Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel dan selamat datang di mini reading by Be Delightful. Readingan ini adalah readingan singkat dengan durasi sekitar 10-15 menit. Walaupun ini singkat, tapi aku akan berusaha untuk menyampaikan pesan yang perlu kamu ketahui dengan semaksimal mungkin ya. Topik pembicaraan kita untuk kali ini adalah kamu di mata dia. Seperti apa sih sebenarnya dirimu di mata dia ya? Bisa jadi dia sudah mengungkapkan beberapa hal tentang kamu, pendapatnya tentang kamu, tapi belum tentu itu benar seperti apa yang ada di dalam hatinya, oke? Atau ada yang dia simpan, dia tidak ingin berbohong begitu, jadi dia simpan saja dan tidak diekspresikan ke kamu. Itulah tujuannya kamu melihat readingan ini, supaya kamu bisa tahu seperti apa kamu di mata dia, oke? Readingan ini untuk all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Aku akan berbicara ke kamu, jadi yang aku buka adalah kartumu dari sisinya dia, oke? Kita akan segera mulai. Seperti apa kamu di mata dia? Kartu pertama yang akan aku ambil adalah saat ini. Menurutnya, seperti apa kamu? Ya. Kata kunci untuk kamu, versi dia saat ini. Ya. Oke. Kamu meragukan sesuatu. Menurut dia kamu tidak 100% ya. Kamu tidak serius, kamu bimbang, kamu nggak yakin dengan dia, kamu kayak meragukan kemampuannya. Hal yang paling menantang dari dirimu yang ada di dalam pikirannya saat ini adalah tentang ancaman. I don't know guys, menurut dia kamu itu kayak siap-siap akan memberikan ancaman ke dia, atau kamu itu suka mengancam begitu ya, atau bersama denganmu terasa terancam. Oke. Apakah kamu suka mengancam? Mudah-mudahan enggak ya. Mudah-mudahan kamu enggak mengancam. Oke. Aku ambil dua kartu lagi di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Di sebelah kiri adalah pendapat dia mula-mula ketika kalian mulai berkenalan. Oke, dan kemudian di sebelah kanan adalah pendapat dia tentang kamu di kemudian hari. Oke. Kita akan segera mulai kulik satu persatu video ini guys, karena waktu aku cuma 10-15 menit. Mudah-mudahan aku bisa maksimalkan ya. Oke. Tadi di center of the reading udah ketahuan kalau kamu itu orang yang bimbang, orang yang ragu-ragu, orang yang nggak yakin ya. Ini kaitannya dengan dia, artinya kamu tidak yakin ke dia, kamu ragu ke dia, oke? Dan menurut dia saat ini posisinya sedang terancam. I don't know guys, aku merasa dia itu menganggap kamu sangat penting. Kalau nggak, dia nggak perlu merasa terancam kehilangan kamu. Menurut dia kamu itu orang yang istimewa. Sekian banyak pilihan, tapi hanya kamu yang istimewa. Cia. Karena The Seven of Cups ini simbol dari option ya guys, pilihan ya. Jadi kalau orang yang kamu fokuskan saat ini seolah-olah terlihat diam gitu ya guys, seolah-olah terlihat kayak takut-takut gitu ya, kayak nggak pengen banget kehilangan kamu, itu karena menurut dia you are one in a million. Satu dari 1 juta, bukan, nggak sampai segitu deh, nggak sampai 1 juta, karena Seven of Cups ini 7 aja ya. Dari sekian banyak pilihan yang ada ditawarkan ke dia atau yang dia lihat begitu di beberapa waktu yang lalu, kamu adalah pilihan terbaik menurutnya di dalam hidupnya. Kamu istimewa, tapi entah kenapa kehadiranmu membuat dia merasa terancam. Kamu bawa pisau guys. Apakah kamu bawa bom? Jangan ya, jangan suka ngebom orang atau ngancam-ngancam orang, oke? Oke. Dan di near future, pendapat dia tentang kamu adalah kamu orang yang tepat untuk dijadikan sandaran di masa depan. Kamu orang yang tepat. Di beberapa waktu yang lalu, dia mengetahui bahwa kamu adalah orang yang tepat berdasarkan intuisi aku lihat. Di masa sekarang, dia menganggap kamu meragukan dia, dan di masa depan, dia percaya bahwa kamu masih tetap yang terutama. Aku melihat ada one side connection di sini guys ya. Yang satu itu sangat pengen banget dan yang satu laginya so-so. Yang pengen bangetnya itu dari sisi dia, dan yang so-so itu yang biasa-biasa aja dari sisinya kamu. Oke. Mari kita klarifikasi kartu ini, dimulai dari yang paling kiri dulu. Di masa lalu ya. Kamu adalah pilihan terbaik menurutnya. Dari sekian banyak tawaran yang dia temukan, kamu adalah pilihan terbaik katanya. Let me clarify the Seven of Cups. Pendapat dia tentang kamu di matanya. Apa ini? Kenapa ada The Seven of Cups di sini? Oh. Jadi kayak lagu siapa itu? Kesana kemari.
Membawa alamat. Oh, itu membawa alamat ya. Jadi dia tuh udah cari kesana kemari begitu ya. Banyak orang yang sudah datang dan pergi dari hidupnya begitu. Mereka semua biasa. Nah, ketika kamu hadir di dalam hidupnya, terasa luar biasa. Ada yang berbeda dari dirimu. Dan entah kenapa dia bilang, kok nggak dari dulu sih aku ketemu sama kamu? Kenapa sih aku harus mengalami yang ribet-ribet di di beberapa waktu sebelumnya dengan orang-orang yang lain begitu, sehingga sebelum kamu muncul di dalam hidupku, kenapa baru sekarang kamu muncul? Itulah yang dia rasakan ke kamu sekitar 6 bulan terakhir ya, bisa jadi sampai 6 tahun terakhir. Oke. Dia tuh kayak bersyukur banget ketika bisa menemukanmu. Ada yang istimewa dari dirimu yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain ya, yang pernah dekat sama dia atau yang pernah berhubungan dengan dia. Dan sulit sekali baginya untuk bisa jauh darimu. Itu di masa lalu ya guys. Nempel banget aku lihat ini orangnya. Dan dia merasakan kalau kamu juga merasa hal yang sama. Kayak begitu ya. Jadi ini kayak koneksinya instan, cepat, dan kemudian kuat dan mutual. Itu yang terlihat di recent past menurut versi dia. Oke, dan saat ini ketika kamu melihat readingan ini, dia mulai meragukan keseriusanmu dalam hubungan ini. Menurutnya kamu itu menjadikan dia pilihan. Oke. Menurutnya anytime kamu bisa menghancurkan perasaannya, kapan saja kamu bisa menyakiti dia. Insecure itu ya guys. Kalian bisa bayangkan gimana gimana posisi seseorang ketika yang dia harapkan itu ternyata mengancam baginya. Menurutnya itu sebuah ancaman ya. Ini pasti galau-galau, kacau gitu perasaan dia saat ini ya. Tapi dia nggak mau memancing keributan dengan kamu, aku lihat di sini ya. Karena menurut dia setiap aku salah langkah, ancaman itu mungkin akan terrealisasi. Yang aku takutkan selama ini akan terrealisasi. Dan disitulah tadi guys aku bilang kemungkinan besar ini adalah one side connection ya. Bisa jadi cinta bertepuk sebelah tangan. Oke. Yang jelas ada satu yang berusaha dengan sekuat tenaga dan yang satu santai-santai aja. Ada dia nggak apa-apa, nggak ada dia nggak apa-apa. Yang santai-santai saja adalah kamu. Seandainya dia ready, it's okay. Seandainya dia out, nggak apa-apa. Oke, aku mau klarifikasi dulu. Apakah ini berkaitan dengan emotion? Kalau seandainya tidak ada emotion di sini, berarti kamu itu hanya mempermainkan dia. Kalau seandainya ada emotion, berarti kamu tipe orang yang Ace of Cups. Kamu itu gak akan buta karena cinta. Kamu tidak akan pernah jadi bucin. Kamu itu akan menghargai orang yang datang di dekatmu, dan kemudian tidak akan menahan-nahan siapapun yang mau pergi. Dan itulah yang dia baca sebagai bentuk keraguan-raguan atau ketidakseriusan. Dan itu bukan urusan kamu, oke? Kabar baiknya itu bukan urusan kamu, oke? Mari kita lihat dulu apakah ada emotion. Ace of Wands. Oke, mungkin kamu pernah on dan off dengan dia ya. Ada yang hilang dari dirimu. Karena itulah kamu pun memang terlihat ragu-ragu di sini ya. Jadi kamu itu kayak sekali lagi terjadi masalah, aku udah gak bakal peduli lagi kayak begitu. Sementara menurut dia ini hubungan penting bagiku. Kamu bisa bayangkan gimana ribetnya situasi saat ini. Dan kalian guys benar-benar tipe pasangan yang sulit sekali untuk saling terbuka ya. Dan kamu itu banyak menyimpan rahasia, dia banyak menyimpan rahasia. Oke. Dan entah ini kabar baik atau kabar buruk, dari sisi dia sangat tidak ingin kehilangan kamu. Silakan kamu tarik ke dirimu sendiri. Apakah ini kabar baik atau kabar buruk? Kalau seandainya menurutmu kamu pun tidak ingin kehilangan dia, tapi memang cara kamu berbeda untuk mengekspresikannya, maka ini kabar baik. Tapi kalau menurutmu kamu ingin lepas dari dia, maka ini kabar buruk. Karena aku lihat ini orang tidak akan dengan mudah untuk melepaskanmu. Harapan dia tinggi padamu. Oke, orang ini akan berjuang apapun untuk mendapatkanmu. You know, bucin type ya. Kamu tahu bagaimana cara kerja bucin? Itu ada 4 semester kuliah untuk jadi bucin. Dan ada wisudanya juga. Oke. Kita akan segera lihat di near future-nya ya. Pendapat dia tentang kamu di beberapa waktu ke depan hingga 6 bulan ke depan. Dia masih tetap menganggap bahwa kamu adalah orang yang tepat dari sekian banyak pilihan ya di dalam hidupnya. The Knight of Pentacles, the Three of Swords. Even menyakitkan, aku akan tetap bertahan. Oh my god. Halo bucin, kalau kamu adalah cross watcher. Even nanti ini pada ujung-ujungnya akan menyakitiku, aku akan tetap bertahan.
Aku akan tunggu ancaman itu terrealisasi. Aku akan tunggu bom waktu itu meledak. Selama belum meledak atau selama ancaman itu belum menjadi kenyataan, aku akan tetap ada di situ. Gimana tuh guys? Oke. Sorry guys, I don't see any emotion here. Ya, jadi kalaupun dia ini bucin, kemungkinan besar dia ini melekat sekali ke kamu. Ya, bisa jadi di hubungan dia, di beberapa hubungan sebelumnya begitu, dia tidak pernah merasakan yang seintens denganmu begitu ya. Dia tidak pernah mendapatkan kayak perhatian yang kamu berikan gitu ya. Bisa jadi kan orang kan tipe tiap orang kan beda-beda ya pengalamannya dalam hal menerima dan memberikan emotion ya. Dan orangnya ini memang kelihatan dari beberapa kali hubungan sebelumnya juga itu dia tuh banyakkan memberi dan kemudian dikecewakan ya. Dan saat ini pun dia kayak bersiap-siap untuk kamu kecewakan. Oke. Tapi nggak bakalan semudah itu ya. Tapi nggak bakalan semudah itu dia menyerah dari ketakutannya ini ya. Dan itu adalah semacam challenge untuk dia bisa mendapatkanmu ya. Ini hal yang biasa dia jalani. Oke. Jadi kalau memang kamu merasa nggak ada niat untuk putus dari dia, nggak ada niat untuk off gitu ya, atau kabur ghosting dari dia, itu ini orang akan selalu diliputi ketakutan ya. Dan kalau kamu memang benar-benar merasa dia penting bagimu, inilah waktu yang tepat untuk kamu meyakinkan dia bahwa kamu akan selalu stay. Tapi kalau memang kamu nggak ada niat untuk stay lebih lama bersama dia begitu ya, kamu memang niat untuk pergi lepas dari dia karena keraguan-raguan ini ternyata terkonfirmasi olehmu saat ini begitu. Ih, kok dia tahu ya ternyata aku ragu-ragu. Mungkin kamu udah bilang begitu. Aku rasa sebaiknya semakin cepat kamu memberikan penjelasan atau menyadarkan dia tentang realita, itu akan semakin baik baginya ya. Karena after all guys, kamu datang melihat ini karena kamu juga care ke dia. Kalau kamu gak care ke dia, kamu gak bakalan pengen tahu seperti apa perasaannya ke kamu. Tujuan kamu mencari tahu perasaannya ke kamu itu pasti itu berkaitan dengan emotionmu, pasti itu penting bagimu. Oke. Dan aku lihat akan jauh lebih baik baginya ya untuk bisa menerima kenyataan pahit tadi. Kalau seandainya kamu memang nggak mau memperpanjang hubungan ini bersama dengan dia, akan jauh lebih mudah baginya untuk menerima ya, daripada nantinya tanpa alasan kemudian kamu kayak tiba-tiba off gitu ya, atau mengakhiri hubungan ini tanpa alasan yang jelas. Itu akan semakin sulit untuk dia terima. Dan entah kenapa guys, aku rasa bakalan ada agresi di sini karena ada kartu The Judgment. Ya, saat ini dia sedang merencanakan sesuatu. Kalau tidak dapat, kalau tidak jadi, kalau nanti hubungan ini berakhir, maka aku akan bla 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 bla. Dia sudah plan. Kemungkinan besar dia itu Taurus, Virgo atau Capricorn. Aku nggak bilang harus, tapi kemungkinan besar. Planningnya bagus sekali sebenarnya, tapi itu tidak bisa dipaksakan ke kamu. Apapun rencana dia boleh jalankan, tapi itu tidak bisa dipaksakan ke kamu ya. Jadi paling saran aku untuk kamu, kalau memang kamu serius ke dia, silahkan kamu yakinkan dia bahwa don't worry, I will stay, I will be there, okay? Kamu jangan banyak overthinking gitu ya kalau memang kamu mau stay sama dia. Tapi kalau memang enggak ya, aku rasa semakin cepat kamu menjelaskan situasinya bahwa kamu memang sudah ragu, kamu memang sudah mau cepat-cepat off dari hubungan ini, kamu pengen segera meninggalkan dia, lebih cepat lebih baik aku rasa kamu sampaikan. Dan itu akan membuat kamu jauh lebih cepat lega dan membuat dia pun jauh lebih cepat menerima kenyataan gitu deh ya. Nasihat untuk kamu, bukan untuk dia ya, karena kan kamu yang mengintip perasaan dia. Valiant courage, take action with passion. Intinya adalah action. The next yang harus kamu lakukan berikutnya setelah melihat readingan ini adalah action. Action mau kemana? Apakah akan mengakhiri atau melanjutkan? Kalau melanjutkan, tenangkan dia, yakinkan dia bahwa kamu will stay. Tapi kalau seandainya kamu mau mengakhiri, action with passion, dengan tegas bilang no, tidak ada lanjutan untuk kita. Kamu jangan mimpi tentang the Four of Pentacles. Kita akan segera berakhir, nggak lama lagi. Aku ingin kita akan segera berakhir, kurang lebih seperti itu. Dan itu akan, I don't know ya, mungkin tidak akan mudah bagi dia, tapi setidaknya dia bisa belajar untuk menerima kenyataan ke depannya. Oke. Take action with passion, bertindak dengan niatmu yang baik.
ya tentunya. Ya passion itu kan niat yang baik guys, semangat kayak begitu ya, dengan penuh perasaan ya. Oke. Even ini tidak seperti yang dia harapkan, tapi aku rasa ya begitulah hidup ya, kita harus bisa terima. Kadang-kadang yang terjadi itu tidak seperti yang kita harapkan. Dan aku rasa pelajaran yang dia dapat dari hubungan kalian saat ini adalah tidak semua harapan seindah kenyataan, oke? Itu aja yang aku punya untuk kamu guys di mini video tentang dia di mata kamu kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Sampai ketemu dengan kamu berikutnya. Thank you very much guys. Dadah.